Apa yang lu harapkan dari KPK? Memberantas korupsi, operasi tangkap tangan, dan isak tangis dari tahanan... senyum merekah dari tahanan KPK yang ada di TV-TV. Sayangnya semua itu akan hilang dan jadi kenangan dan jadi sejarah. Karena revisi Undang-Undang KPK. Mantap! Penolakan sudah terjadi. Ada aksi di gedung KPK. Ada demo di Istana Negara. Dan juga logo KPK ditutup kain hitam sebagai bentuk protes. Persetujuan dilakukan dengan sangat cepat oleh DPR. Tergolong rapi dan sangat sunyi dan senyap. Dan revisi undang-undang ini diusulkan oleh partai-partai pendukung Presiden Jokowi. Mantap! Tapi apa sih poin-poin yang bisa melemahkan KPK? Emang rugi ya dengan adanya revisi undang-undang KPK ini? Kita lihat. 1. Nantinya akan dibentuk Dewan Pengawas KPK yang beranggotakan 5 orang yang bertugas untuk mengawasi KPK jika mau melakukan penyadapan. Jadi harus izin dulu sama Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga akan melakukan evaluasi kerja dan evaluasi kepada pegawai KPK. Coba bayangin, lu harus minta izin dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Contohnya, kalau lu mau menyadap, lu harus minta izin dulu. Saya mau menyadap, boleh nggak? Diizinin? Bisa iya, bisa nggak. Kenapa nggak diizinin? Tidak tahu kenapa. Ya gitulah. Yang kedua, KPK boleh menghentikan kasus korupsi. Nah, kalau sekarang kasus yang masuk diproses tidak boleh dihentikan. Kalau RUU yang baru, KPK bisa menghentikan kasus yang lagi berjalan kalau ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk membatalkan. Ini, ya kan? Dibatalkan kalau ada bukti-bukti. Sudah pasti dong, tidak ada nego-nego atau kepentingan-kepentingan politik, kelas tinggi gitu. Nggak ada dong. Yakin? Yakin? Mudah-mudahan. 3. Berdasarkan RUU KPK yang baru, seluruh pegawai KPK harus PNS. Sedangkan saat ini 80-90% pegawai KPK bukanlah PNS. Jadi, berdasarkan Undang-Undang ASN, pegawai-pegawai KPK yang saat ini harus melewati tahapan-tahapan untuk menjadi PNS. Mulai dari tes CPNS, membuat rumah baru klasifikasi jabatan, pangkat, dan golongan. Nah, jika sudah disahkan RUU ini, maka seluruh pegawai KPK di seluruh Indonesia dan di seluruh kedeputian dan direktorat harus berhenti bekerja. Karena surat perintah tugas yang mereka pegang hari ini telah batal demi hukum. Oke guys, aku hujan-hujan mau makan mie goreng. Jadi posisi revisi Undang-Undang KPK udah sampai mana? Nah, DPR sudah mengirimkan draft revisi Undang-Undang kepada Presiden Jokowi untuk kemudian dibahas bersama pemerintah dan DPR. Target pembahasannya sekitar 3 minggu lah. Ya, lebih singkat daripada Gundala dari bioskop. Lebih lama turunnya tuh. Lebih cepet. Udah jadi revisinya. Apa kata Pak Jokowi? Katanya sih belum baca. Ya, kalau beliau nggak tahu dan disahkan terjadi kesalahan, bukan salah beliau dong, kan beliau nggak tahu. Tapi tenang, ada 10 calon pimpinan KPK yang kualitasnya tuh... Gimana kualitasnya? Hah? Oke. Ada 10 calon pimpinan KPK yang terkenal. Lu tahu gak? Oke, nggak tahu ya. Oke. Yang prestasinya apa? Ya udah, lihat nih. Ini nih, daftarnya nih. 10 calon pimpinan KPK. Itu deh. Nah, mantap kan? Ditambah revisi Undang-Undang KPK. Wih, KPK pasti tambah. Halo, gue Coki Pardede. Gue secara pribadi menolak usaha apapun atau undang-undang apapun
yang ujung-ujungnya bisa melemahkan KPK. Karena menurut gua KPK adalah salah satu ujung tombak buat kita untuk membasmi korupsi yang ada di Indonesia. Sekarang aja belum efisien, apalagi nanti kalau udah ada usaha-usaha untuk melemahkan KPK. Jadi mari kita dukung gerakan ini untuk membuat Pak Jokowi pintu hatinya terketuk supaya bisa menghilangkan usaha-usaha untuk melemahkan KPK. Kita support KPK. Halo, saya Ibob Tarigan dan sebagai warga negara Indonesia, saya memohon kepada pemerintah untuk tetap setia melakukan pemberantasan korupsi dan tidak mendukung revisi Undang-Undang KPK yang dapat melemahkan KPK. Karena KPK merupakan salah satu ujung tombak untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, dan mohon supaya setiap pemimpin yang dipilih untuk menjadi pemimpin di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah orang-orang yang memang kompeten dengan track record yang bersih, supaya seluruh masyarakat Indonesia dapat percaya KPK bekerja tidak dengan intervensi dari pihak manapun. Halo, saya Muhammad Al-Katiri. Saya Indra Jegal, dan kita sebagai warga negara Indonesia Menginginkan bahwa pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk memperkuat KPK, bukan untuk melemahkannya. kita harus fokus dan tujuan jelas untuk memberantas korupsi yang ada di negara kita. Karena korupsi di Indonesia sudah masuk dalam level yang sangat parah, makanya saya berharap pemerintah menolak ajuan revisi Undang-Undang KPK yang justru akan melemahkan KPK. Dan khusus untuk Bapak Jokowi, saya berharap di periode kedua Anda betul-betul sungguh-sungguh untuk memerangi korupsi, bukan lagi berjalan tanpa beban seperti yang Anda bilang. Nama gue Steve Fatinama dari Kamia Project, dan gue sebagai warga Indonesia hendak mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kiranya Bapak Jokowi melihat ke salah satu problema yang selalu kita alami, salah satunya adalah korupsi. Dan Bapak Jokowi juga hendaknya mengkaji ulang revisi undang-undang yang akan dilakukan, undang-undang untuk KPK yang malah justru dapat melemahkan KPK itu sendiri yang sudah ada gitu. Dan saya mohon untuk kelangsungan hidup kita bersama negara Republik Indonesia, tolong perhatikan lagi. Halo, gue Gianluigi. Gue mendukung gerakan untuk menolak RUU KPK karena menurut gue dengan adanya rancangan undang-undang ini bakal melemahkan KPK. Sedangkan menurut gue KPK ini merupakan ujung tombak dari pemberantasan korupsi. Jadi ayo kita dukung gerakan ini sehingga Pak Jokowi dapat menepati janji-janjinya, dan kita taruh keyakinan kita kepada Pak Jokowi sehingga kita yakin bahwa Pak Jokowi sangat setuju untuk memberantas korupsi di negara ini sehingga rancangan undang-undang ini tidak jadi disahkan. Nama gue Aurel, gue mahasiswa di Untar. Harapan gue ikut aksi ini. Tadi gue lihat banyak banner-banner tentang kayak Jokowi jangan dengar bisikan-bisikan hantu. Nah, supaya pokoknya aspirasi yang dikeluarkan itu semua ditindaklanjuti dengan baik lah. Disusupin dengan orang-orang yang tidak berkompeten, artinya di KPK sendiri udah dikebosi, ya kita akan sulit. Negara ini akan terus berkecamuk dalam bukan berpikir untuk negara maju, tapi akan semakin terpuruk. KPK harusnya menjadi, KPK jujur satu dari sedikit badan yang gue percaya dan masih punya harapan gitu. Dan dia harusnya menjadi independen, dia harusnya bukan menjadi bagian dari boneka yang bisa disetel lagi oleh pemerintah. Biarkan itu seperti itu. Kalau lo pada nggak pengen ketangkep, lo nggak pengen diacak-acak, jangan korup. Saya Manik Margana Mahendra, selaku Ketua BEM UI 2019. Kita berharap supaya Presiden, DPR, dan Pansel itu benar-benar serius untuk menempatkan calon pimpinan KPK. Karena jika kepalanya saja itu sudah berantakan dan akrab dengan para koruptor, dikhawatirkan justru KPK ini menjadi lembaga yang tidak independen lagi. Nama saya Wan Alamsyah, saya dari ICW, Indonesia Corruption Watch. Terkait dengan isu korupsi, ada setidaknya 3 persoalan yang kita hadapi saat ini. Calon pimpinan yang diberikan kepada Jokowi sebanyak 10 orang, itu sama sekali tidak coba untuk dievaluasi bagaimana rekam jejaknya, sehingga 10 nama tersebut itu akhirnya diberikan kepada DPR. Revisi Undang-Undang KPK pembahasannya hanya 20 menit di DPR, dan ini menjadi pertanyaan bagi publik. Mengapa prosesnya begitu cepat? Karena kita perlu mengkritisi lagi-lagi
di dalam revisi Undang-Undang KPK ada banyak persoalan, mulai dari kewenangan KPK hingga penyidik independen yang tidak lagi diperbolehkan bekerja di KPK. Terakhir terkait dengan RKUHP, pemidanaan bagi koruptor itu diperingan dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini yang menjadi titik tekan kami sebagai koalisi masyarakat sipil untuk mendengungkan kepada Jokowi dan juga DPR untuk jangan mencoba melemahkan KPK mulai dari segi kewenangan hingga dari segi intimidasi. Hidup Indonesia merdeka! Ya, Gus Dur itu kan jadi presiden yang menggagas KPK. Iya dong. Terus kalau Bu Megawati itu kan yang membentuk KPK. Kalau Pak SBY itu jadi presiden yang memperkuat KPK. Kader. Iya, walaupun kader-kadernya banyak yang ketangkep KPK sih. Ya, sekarang Pak Jokowi nggak mungkin dong jadi presiden yang menghancurkan KPK. Ya dong, nggak mungkin dong. Hah? Mungkin nggak sih? Cut. Masih roll? Masih. Diedit ya ntar ya.